Selamat pagi, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus lansia gizi dalam daur kehidupan. Adapun anggota kami, yang pertama ada Ayu Putri, yang kedua ada Berlian Nada, yang ketiga ada Bizli Aulia, dan yang keempat yaitu saya sendiri, Claudia Vida. Table of contents atau bahasan kami terdapat 5. Yang pertama ada studi kasus, yang kedua ada data responden, yang ketiga ada syarat dan rekomendasi diet, yang keempat ada konseling gizi, dan yang terakhir 5 yaitu saran. Inilah adalah studi kasus kami. Next. Dan ini adalah data recall kami. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Ayu Putri. Baik, yang selanjutnya itu ada data responden. Yang pertama ada data subjektif. Untuk biodata, namanya Nenek W, umurnya 65 tahun, berat badannya 65 kg, tinggi lututnya 52 cm. Yang selanjutnya ada riwayat makan. Makanan utama 2 kali sehari dan hanya mengemil pada malam hari. Selanjutnya, tidak tahan terhadap makanan berbumbu pedas dan beraroma tajam yang memicu rasa mual. Next. Lalu ada data objektif. Yang pertama itu ada antropometri. Untuk berat badannya 65 kg, tinggi lututnya 52 cm, estimasi tinggi badannya 164 cm. Untuk IMT-nya yaitu 24,17 yang termasuk dalam kategori overweight dengan resiko menurut WHO Western Pacific Region 2000, tahun 2000. Yang selanjutnya itu ada biokimia. Biokimia itu tidak ada data dari responden. Selanjutnya ada klinik. Yang pertama itu ada diabetes. Yang kedua, kondisi fisik responden pada kulit sudah mengalami keriput dan fisik pada rambut responden sudah mengalami perubahan, yaitu sebagian besar berwarna putih, rontok, dan tipis. Selanjutnya, deteksi pada lidah responden kurang peka terhadap rasa asin atau yang biasa kita sebut dengan hipogeusia. Selanjutnya ada sakit pada bagian dengkul, dan yang terakhir kondisi gigi responden sudah tidak lengkap tetapi masih kuat untuk mengunyah. Lalu ada dietari. Yang pertama itu makanan utama 2 kali sehari dan hanya mengemil pada malam hari, tidak tahan terhadap makanan berbumbu pedas dan beraroma tajam yang dapat memicu rasa mual. Lalu ada data recall 24 jamnya. Next. Berikut tabel recall-nya. Untuk presentasinya, untuk energi 34%, untuk karbohidrat 36%, untuk protein 20%, dan yang terakhir lemak 40%. Selanjutnya untuk syarat dan rekomendasi diet. Pertama, untuk syaratnya, pemilihan jenis bahan makanan dan pengolahannya berdasarkan data subjektif kasus. Lalu yang kedua, bentuk makanan, porsi, dan frekuensi disesuaikan dengan data subjektif. Lalu yang ketiga, keadaan sosial dan ekonomi. Untuk prinsipnya, mengonsumsi aneka ragam makanan. Yang kedua, mengonsumsi makanan untuk memenuhi kecukupan energi. Yang ketiga, tercukupinya kebutuhan karbohidrat dan protein. Lalu keempat, membatasi konsumsi lemak, minyak, dan garam. Lalu yang selanjutnya, selalu memantau berat badan secara berkala. Yang keenam, meminum air bersih dan aman yang cukup jumlahnya. Lalu yang ketujuh, melakukan aktivitas fisik dan olahraga yang teratur. Terakhir, menjalankan pola hidup sehat dan istirahat yang cukup. Lalu selanjutnya kebutuhan gizi, di sini kami menggunakan BMR rumus Mevin, hasilnya 1189 kilokalori, dan untuk TE-nya 1842,95 kilokalori. Kebutuhan karbohidratnya 276,44 gram, proteinnya 69,11 gram, dan lemak 51,19 gram. Ini tabel rekomendasi diet kami.
Untuk persentasenya, untuk energi 107,016%, untuk karbohidrat 111,15%, untuk protein 98,20%, dan untuk lemak 115,56%. Berikut adalah menu yang kami rekomendasikan. Yang pertama ada sarapan, yaitu sup krim jagung dan ayam, serta teh hijau. Lalu selingan paginya ada kue cucur, makan siangnya ada nasi, ayam saus tiram, sayur bayam, tahu goreng. Dan untuk selingan sorenya ada pisang rebus. Untuk makan malam ada nasi, ikan dori goreng tepung, capcay, dan tempe goreng. Lalu untuk selingan malamnya susu lansia. Di sini ada perhitungan rekomendasi dari menu kami. Next. Dan ini juga perhitungan rekomendasi menu kami pada makan malam dan sebelum tidur. Lalu untuk persennya ada untuk energi 95,03% dan untuk karbohidrat 83,63% dan untuk protein 80,91% dan untuk lemak 117,46%. Berikut adalah perhitungan porsi harian kami pada saat sarapan memenuhi 22,89% dan untuk selingan pagi 11,06%. Next. Lalu untuk makan siang memenuhi 25,44%. Next. Lalu untuk selingan sore ada 5,42%. Next. Untuk makan malam memenuhi 25,96%. Dan untuk selingan malamnya 6,23%. Berikut adalah foto makanan dari kami, yaitu sarapan sup krim jagung dan ayam serta teh hijau, selingan paginya kue cucur. Next. Lalu makan siang ada nasi, ayam saus tiram, sayur bayam, dan tahu goreng. Next. Dan untuk selingan sore ada pisang rebus, untuk makan malam ada nasi, ikan dori goreng tepung, capcay, dan tempe goreng. Next. Dan untuk selingan malamnya ada susu lansia. Lalu berikut adalah konseling gizi yang kami gunakan. Next. Yang pertama, makanlah makanan yang ragam makanannya atau memenuhi gizi seimbang. Lalu yang kedua ada makanlah makanan untuk memenuhi kecukupan energi. Yang ketiga, batasi konsumsi lemak, minyak, serta garam. Yang keempat, makanlah makanan sumber zat besi. Yang kelima, biasakan makan pagi. Dan yang keenam, minumlah air bersih dan aman yang cukup jumlahnya. Lalu yang ketujuh, lakukan aktivitas fisik dan olahraga secara teratur. Untuk bahasan yang selanjutnya adalah alasan kami merekomendasikan menu-menu tersebut. Yang pertama adalah sup krim jagung dan ayam. Seperti kita tahu, jagung itu ada 3 manfaatnya. Yang pertama, meningkatkan kepadatan tulang karena di dalamnya terdapat fosfor yang dapat meningkatkan kepadatan tulang. Yang kedua, menangkal radikal bebas karena terdapat antioksidan dan vitamin C di dalamnya. Yang ketiga, mengendalikan tekanan darah karena terdapatnya magnesium dan kalsium di dalam jagung. Untuk selanjutnya adalah manfaat dari ayam. Mengapa kami memilih ayam? Karena ayam itu baik untuk kesehatan jantung pada lansia, karena dapat mengendalikan dan menekan kadar homocysteine. Yang kedua, menjaga kesehatan gigi dan tulang, karena di dalamnya terdapat kandungan fosfor. Yang ketiga, menjaga kesehatan jaringan tubuh, terkhususnya pada kulit,
yaitu berupa niacin atau vitamin B3 dan riboflavin yaitu vitamin B2. Untuk selanjutnya adalah manfaat dari teh hijau. Teh hijau itu dapat menjaga kadar kolesterol baik di dalam tubuh. Mengapa bisa menjaga kadar kolesterol baik? Karena di dalamnya terdapat flavonoid. Yang kedua, dapat mempertahankan daya ingat pada lansia, sehingga mengurangi resiko demensia. Karena di dalam teh hijau, sesuai dengan penelitian ekstensif telah menunjukkan bahwa kombinasi antara kafein dan L-theanin, asam amino alami, itu dapat mempertahankan daya ingat pada lansia. Tiga, dapat melawan sel kanker karena di dalamnya terdapat kandungan polifenol. Sumbernya adalah dari koko, yang selanjutnya adalah dari. Untuk yang selanjutnya adalah sayur lansia, karena yang pertama itu sayur bayam tinggi akan antioksidan. Seperti kita tahu ya, antioksidan itu dapat menangkal radikal bebas. Sistem kita baik, sistem daya tahan tubuh kita baik karena adanya antioksidan, maka kekebalan tubuh itu akan meningkat. Selanjutnya dalamnya terdapat vitamin K dan kalsium. Dan ini penelitian menurut National Osteoporosis Foundation. Untuk yang selanjutnya adalah tahu goreng. Tahu goreng mengapa baik untuk fungsi otak dan elastisitas kulit pada lansia? Karena di dalam tahu goreng terdapat isoflavin dan lecithin yang dapat mengurangi resiko terkena diabetes tipe 2. Mengapa tahu goreng itu dapat mencegah risiko terkena diabetes tingkat 2? Karena ia menekan sekaligus mencegah resistensi insulin yang ada di dalam darah pada lansia. Next slide. Untuk yang selanjutnya, yang pertama membantu sistem metabolisme tubuh lansia. Karena ada kandungan apa sih di dalamnya? Karena ada kandungan vitamin B6 atau pyridoxine. Yang kedua, membantu menjaga berat badan agar tetap normal atau ideal. Karena di dalam pisang rebus itu kandungan lemak yang rendah dan juga terdapat karbohidrat dan dapat mempertahankan rasa kenyang pada tubuh lansia itu lebih lama. Selanjutnya kita tahu capcay. Capcay itu banyak sekali sayuran komponen di dalamnya ya. Dan ini manfaatnya. Yang pertama, meningkatkan imunitas tubuh pada lansia karena kaya akan antioksidan dari berdasarkan warnanya dari hijau, sayurannya merah atau orange dan putih. Yang kedua adalah mencegah penyakit jantung karena di dalamnya terdapat vitamin E. Yang ketiga terakhir adalah menjaga fungsi otak. Karena dalam sayuran-sayuran tersebut itu memiliki akses atau manfaat pada sistem saraf pusat sehingga fungsi otak pada lansia dapat tetap berjalan dengan lancar. Sesuai dengan sumber Sehatku tahun 2020 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Untuk yang selanjutnya adalah tempe goreng. Tempe goreng yang pertama menjaga kesehatan tulang pada lansia karena terdapatnya kandungan kalsium. Yang kedua menyusut stres oksidatif pada tubuh lansia karena adanya kandungan zat isoflavon. Untuk ikan dori goreng tepung, yang pertama dapat mempertahankan fungsi otak karena terdapatnya vitamin dan mineral. Selanjutnya ada omega 3 dan ada DHA dan EPA. Yang kedua, menghindari dari risiko penyakit kardiovaskuler. Karena bisa menekan kadar LDL atau kolesterol jahat dan mempertahankan sekaligus meningkatkan kadar kolesterol baik, yaitu HDL, di dalam tubuh lansia. Sesuai dengan sumber Sehatku tahun 2019, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan ini adalah susu lansia. Seperti kita tahu, manfaat susu lansia itu punya lebih unggul dibandingkan susu yang biasa, namun susu yang biasa juga sudah baik. Namun susu lansia ini lebih memfokuskan kepada mengurangi dari pengeroposan tulang. Yang kedua, menjaga kesehatan jantung. Yang ketiga adalah mencegah osteoartritis. Mengapa bisa dibilang mencegah osteoartritis? Karena sesuai dengan penelitian research yang sudah tertera pada sumber tersebut. Next slide. Yang selanjutnya ada saran.
Untuk sarannya, yang pertama itu membatasi konsumsi minyak, lemak, dan garam. Yang kedua, hindari konsumsi makanan yang berbumbu tajam dan pedas, seperti masakan balado dan sejenisnya. Yang ketiga, mengurangi konsumsi lemak harian, diseimbangkan dengan makanan-makanan yang mengandung asupan zat gizi yang beragam dan rendah gula, seperti nasi. Macam-macam sayuran diperlengkapi oleh lauk hewani, misalnya ayam, ikan, udang, dan lain-lain. Dan nabati, seperti tempe, tahu, dan kacang-kacangan, serta asupan buah-buahan seperti pisang rebus. Lalu yang keempat, memantau berat badan secara berkala. Yang kelima, mengkonsumsi cairan yang cukup, air putih minimal 2 liter per hari. Lalu yang terakhir, berolahraga minimal 2 kali seminggu selama 30 menit, seperti jalan pagi tanpa alas kaki, jalan di tempat, serta lari jarak pendek dan senam lansia. Ini adalah referensi atau daftar pustaka yang kami gunakan. Ini adalah screenshot wawancara pada responden. Ini adalah buktinya. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga informasi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Selamat pagi.